Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel TV yang budiman, hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang Sri Mulyani siapkan cadangan 25 triliun untuk selamatkan BUMN. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuana Tri Utomo. Kita sapa dulu, Bung Yuana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda, Bung Yuana? Alhamdulillah, Bung Syarif. Sehat. Harus sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Bung Yuana, ini ada berita menarik tentang Sri Mulyani siapkan cadangan 25 triliun untuk selamatkan BUMN. Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Baik, terima kasih Bung Syarif. Jadi berita mengenai Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita yang mau mengucurkan dana sebanyak 25 triliun untuk menyelamatkan BUMN itu ada di kata data ya. Pemerintah menyiapkan anggaran cadangan investasi mencapai 25,8 triliun pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran cadangan itu antara lain akan digunakan untuk menyelamatkan BUMN karya. Jadi menyelamatkan BUMN. Bagaimana menurut ekonomi Islam? Jadi yang pertama, eh, negara melakukan pembangunan itu tidak menggunakan sistem kapitalisme ya. Ini tampak sekali kalau dengan menyelamatkan BUMN itu tampak sekali kalau peran BUMN itu sebagai bisnis begitu. Jadi bisnis yang kehabisan modal kemudian diselamatkan dengan dikucurkan dana untuk modal pembangunan untuk modal BUMN sebanyak 25,8 triliun itu. Itu karakter kapitalisme memang begitu. Dia negara berperan sekaligus sebagai pelaku pasar. Sehingga orientasi utama BUMN adalah bisnis, baik dengan warga negara maupun bukan warga negara. Makanya kemudian yang muncul tidak barokah, ya, yang muncul kerugian. Nah, pembangunan oleh negara itu menggunakan prinsip-prinsip Islam harusnya. Program BUMN untuk kesejahteraan warga, jadi welfare state. BUMN itu ada untuk menguatkan APBN. Jadi dalam Islam, BUMN itu ada untuk menguatkan APBN. APBN dalam Islam memang tidak dari pajak ya. Pajak bukan satu-satunya sumber pendapatan yang wajib, tapi pajak itu ada kalau negara dalam kondisi darurat itu. Tapi yang paling penting adalah APBN negara Islam, APBN dalam negara dalam pandangan Islam itu berangkat dari sumber daya alam yang melimpah dan dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Sehingga kemudian hubungan warga negara dengan negara itu bukan sebagai hubungan bisnis penjual dan pembeli yang kemudian menjadikan BUMN sebagai sapi perahan untuk bisnis tersebut bukan, tapi relasi negara dengan rakyat itu ibarat keluarga besar, ada ayah sebagai kepala rumah tangga yang mengatur dan mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan, papan, dan termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Itu memang seperti hubungan keluarga besar itu, Bung Sarif. Sehingga kemudian negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat itu bukan atas dasar motif ekonomi, tapi karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu sih misalnya ada warga negara yang kekurangan, ada yang miskin, ada yang fakir dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ada zakat ya, dana zakat ditarik oleh negara dan secara khusus diberikan kepada 8 asnaf yang berhak mendapatkannya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu jelas sekali di Al-Qur'an bahwa yang wajib mengambil zakat adalah negara sebagai pendapatan pendapatan untuk memperkuat APBN, tapi juga wajib didistribusikan untuk yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Jadi
eh, bukan untuk bisnis. BUMN itu rugi karena apa? Karena dijadikan lahan bisnis. Apalagi kemudian kepemilikan sahamnya itu dibagi-bagi untuk asing juga. Naudzubillah min dzalik. BUMN tidak boleh begitu. Jadi eh, tidak boleh APBN digunakan untuk membantu investasi asing. Itu. Itu komentar saya, Bung Syarif. Terima kasih, Bung Syarif. Baik, terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Masya Allah luar biasa. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Sri Mulyani siapkan cadangan 25 triliun untuk selamatkan BUMN. Semoga barokah. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.